Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fitria dari kelas Akuntansi C angkatan 2017. Nah, untuk video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Adapun materi yang insya Allah akan saya jelaskan yaitu aspek keperilakuan terhadap perencanaan dan penganggaran. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang aspek keperilakuan terhadap perencanaan dan penganggaran, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu anggaran. Nah, anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, anggaran ini dinyatakan dalam satuan unit moneter dan juga memiliki jangka waktu pendek, yaitu selama 1 tahun. Adapun poin-poin yang dijelaskan dalam aspek keperilakuan perencanaan dan penganggaran ini, yang pertama yaitu fungsi dari perencanaan dan penganggaran, yang kedua yaitu perilaku penyusunan penganggaran, yang ketiga yaitu konsekuensi dalam penyimpangan proses penganggaran, dan yang keempat yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan. Pertama yaitu fungsi dari perencanaan dan penganggaran. Nah, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Anggaran ini memiliki fungsi. Nah, fungsi dari anggaran ini yaitu dia berfungsi sebagai alat komunikasi dari internal perusahaan. Poin kedua yaitu perilaku penyusunan anggaran. Nah, di dalam perilaku penyusunan anggaran ini dia memiliki 3 tahap perencanaan. Yang pertama yaitu penetapan tujuan, yang kedua yaitu implementasi, dan yang ketiga yaitu pengendalian dan pengevaluasian kerja. Poin A yaitu penetapan tujuan, bahwa seluruh aspek perencanaan, baik itu yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan maupun komitmen. Aktivitas perencanaan ini dimulai dengan menerjemahkan tujuan-tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Pada poin B yaitu implementasi, bahwa aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap implementasi adalah seluruh aspek perencanaan, baik itu yang meliputi komunikasi, kerjasama maupun koordinasi, bahwa implementasi anggaran yang berhasil yaitu membutuhkan kerjasama di semua karyawan di setiap level organisasi. Nah, jika ada unit organisasi yang tidak melakukan kerjasama, maka akan berpotensi merusaknya koordinasi di setiap departemen. Poin C yaitu pengendalian dan pengevaluasian kerja, bahwa aspek keperilakuan yang harus diperhatikan pada tahap pengendalian dan pengevaluasian kerja adalah kebijakan, tindakan manajemen dalam pengevaluasian kinerja, dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi. Pada poin ketiga yaitu konsekuensi penyimpangan terhadap proses penganggaran. Nah, di dalam konsekuensi penyimpangan terhadap proses penganggaran ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rasa ketidakpercayaan, yang kedua yaitu resistensi, dan yang ketiga yaitu konflik internal. Poin pertama yaitu rasa ketidakpercayaan. Nah, yang termasuk pada poin rasa ketidakpercayaan ini yaitu anggaran cenderung menyederhanakan ataupun mengubah situasi yang sesungguhnya. Yang kedua yaitu hanya mengonfirmasi apa saja yang supervisor tahu, dan yang ketiga yaitu anggaran cenderung menekankan pada kegagalan. Poin kedua adalah resistensi. Nah, yang termasuk pada poin resistensi ini adalah anggaran memberikan pertanda dan juga membawa perubahan sehingga mengancam keadaan status quo, dan juga bahwa proses penganggaran ini memerlukan banyak waktu dan juga perhatian. Poin terakhir yaitu konflik internal. Anggaran membutuhkan interaksi antar orang-orang yang ada pada tingkat organisasi yang berbeda. Konflik internal ini berkembang sebagai hasil dari interaksi ini dan juga sebagai hasil dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen ke departemen lainnya. Keempat yaitu relevansi konsep ilmu keperilakuan. Nah, yang termasuk dalam relevansi konsep ilmu keperilakuan, yang pertama yaitu dampak dari lingkungan perencanaan, yang kedua yaitu ukuran dan struktur organisasi, yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu stabilitas lingkungan organisasi. Itulah tadi materi yang saya sampaikan tentang aspek keperilakuan perencanaan dan penganggaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.